mengajar di IKIP Bandung waktu itu. Ayah saya yang numpang di situ melihat anak perempuan kakaknya aktivis itu, lalu dilamarlah dia. Setelah dilamar, lalu itu kejadian tahun 66-67, tahun 68 mereka menikah, dan tahun 69 lahirlah anak pertama mereka, namanya Anis. Jadi kalau boleh diruntut, saya ini adalah seorang anak yang lahir dari pertemuan aktivis-aktivis kami. Kalau waktu itu tidak ada kami, Baswedan Pinisi dimohon memberikan sambutannya. Yang terhormat Ketua Dewan Kehormatan Angkatan 66 Bang Akbar Tanjung, yang saya hormati Ketua Ampera Arif Rahman Hakim Angkatan 66 Bapak Abdul Muiz, para tokoh Angkatan 66 ini berkumpul begitu banyak di sini. Pak Omar Pasaribu, kemudian juga Pak Dedi Pak Adilah ada di sini, kemudian ada banyak semua yang mohon izin tidak disebut nama satu persatu dari para tokoh Angkatan 66 yang hadir. Yang saya hormati juga generasi kedua Angkatan 66, Ibu Fahira Idris, anggota DPD RI Dapil Jakarta, dan seluruh anggota Laskar Arif Rahman Hakim Angkatan 66, para tokoh semuanya, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak Iwan, ini adalah sama-sama yang sedang mengabdi di pemerintahan hari ini. Bapak Askesra juga di sini. Beberapa waktu yang lalu kami ketemuan, dan ini sebetulnya sudah dibahas agak panjang. Ketemuan dengan senior-senior kita semua, para pejuang 66, yang menceritakan tentang kondisi monumen di kawasan Rasuna Said, yang pada saat itu ada proses konstruksi dan lain-lain, sehingga kehadirannya sebagai monumen itu berkurang efektivitasnya. Jadi monumen itu kan tugasnya salah satunya memberikan kepada kita peringatan. Ada sebuah bangunan yang kita bisa lihat lalu kita teringat. Nah itu bermasalah waktu itu Bang Mulan. Dan kemudian kami sampaikan, insya Allah nanti kami akan lakukan prosesnya. Lalu Pak Iwan dari Dinas Kebudayaan mendapatkan tugas, dan alhamdulillah prosesnya panjang. Di pemerintahan itu memang proses itu mengikuti seluruh prosedur, bukan lambat, pelan. Kalau lambat itu tidak sesuai target, ya. Kalau pelan itu memang mengikuti proses yang bertahap. Dan kemudian proses panjang itu alhamdulillah bulan Juli akhir yang lalu itu tuntas, sudah terrelokasi ke sini, dan setelah waktu yang cukup panjang ditentukan, akhirnya tanggal 5 Oktober inilah kita sama-sama resmikan relokasi itu. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu yang selama ini bekerja bersama dengan kami di Pemprov untuk menuntaskan. Ini proyek ini dikerjakan rame-rame Pak. Jadi ada dari kebudayaan, ada dari pertamanan, ada dari Bina Marga. Itu Kepala Dinas Bina Marga juga di sini. Ini memberikan jasa juga. Pak Wali Kota di sini. Ini lengkap Pak. Wali Kota Pusat dan Wali Kota Selatan dua-duanya hadir. Karena ini migrasi dari selatan ke pusat Pak. Ini tempatnya itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, izinkan kami menyampaikan terima kasih. Kami sebagai generasi berikutnya merasakan hasil perjuangan dari bapak-bapak, ibu yang hari ini duduk di antara kita. Bapak sekalian, usia masih belia, hitungan tahunnya 20-an. Keberaniannya luar biasa. Di masa di mana saat itu ada tantangan. Tadi Bang Akbar Tanjung menceritakan dengan amat runtut betul bagaimana kondisi pada masa itu. Bagaimana tritura, bagaimana perjuangannya. Sesuatu yang kalau dikisahkan hari ini, seperti Bang Akbar sampaikan, 5 menit selesai, 10 menit selesai sebagai kisah. Tapi bagi yang menjalani, itu hari-hari penuh tekanan, bulan-bulan penuh dengan risiko, tahun-tahun penuh dengan cobaan. Bagi yang kita semua yang mendengarkan kisahnya sebentar selesai, bagi yang menjalani itu
perjuangan yang tidak sederhana. Karena itu izinkan kami menyampaikan terima kasih. Terima kasih. Dan benar tadi kita mendoakan, insya Allah semuanya dicatat perjuangan ini sebagai amal soleh, amal jariahnya bagi semua yang sudah mendahului kita semua, dan bagi bapak ibu semuanya yang saat ini alhamdulillah masih terus bisa sama-sama dengan kita. Semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu nanti panjang umur dan bisa terus berjuang untuk bangsa dan negara. Izinkan yang ketiga saya cerita sedikit. Saya ini sesungguhnya adalah produk angkatan 66. Dalam artian sesungguhnya, mungkin banyak yang nggak tahu, tapi saya mau cerita sekarang di sini. Kalau Bang Akbar udah tahu ceritanya kira-kira. Jadi begini misalnya, ayah saya adalah aktivis 66 di Jogja, aktivis kami di Jogja, aktifnya di Jogja. Okay? Kemudian karena pergerakan angkatan 66 itu ke antar kami ada pertemuan-pertemuan, bukan? Pertemuan kami Jogja, kami Bandung, kami Jakarta, itu bergerak tuh. Jadi ayah saya berangkat ke Bandung, melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh kami di Bandung. Lalu dia menumpang di salah satu pimpinan kami kota Bandung. Okay. Menginap di tempat itu. Nah, tokoh kami kota Bandung itu namanya Ahmad Yanis. Yang nginap di rumah itu, Ahmad Yanis ini tinggal dengan adik kakaknya, kontrakan rumah di Dago, di Jalan Dago di Bandung, dekat ITB. Dia kuliah di ITB, adik-adik kakaknya juga pada kuliah di ITB. Ada kakaknya satu perempuan, sudah lulus kuliah, sudah lulus, sedang mengajar di IKIP Bandung waktu itu. Ayah saya yang numpang di situ melihat anak perempuan kakaknya aktivis itu, okay? Lalu dilamarlah dia. Okay? Setelah dilamar, lalu itu kejadian tahun 66-67, tahun 68 mereka menikah, dan tahun 69 lahirlah anak pertama mereka, namanya Anis. Jadi kalau boleh diruntut, saya ini adalah seorang anak yang lahir dari pertemuan aktivis-aktivis kami. Kalau waktu itu tidak ada kami, barangkali ayah ibu saya tidak jumpa waktu itu, dan sejarah berjalannya beda. Nah, beliau aktif di kami Bandung, ketua HMI cabang Bandung waktu itu. Kalau tidak salah ketua kami juga, saya tidak ingat Pak Ganis itu ketua, bukan? Kalau bicara kami, saya tidak ingat. Tapi ada salah satu tokoh kami di sana. Jadi di rumah kami itu yang namanya Fahmi Idris, Egi Sahrudin, Sugeng Saryadi, sebutlah nama-nama itu nama-nama yang diceritakan sehari-hari. Nama-nama sehari-hari kita ditumbuh dengan contoh-contoh aktivis-aktivis itu. Yang menceritakan siapa? Yang menceritakan kakek saya, nenek saya. Kalau mereka menyebut anak-anak kami, tokoh-tokoh itu selalu menyebutnya anak kami. Selalu bilang begitu. Bukan kami dalam artian kesatuan aksi, tapi anak kami. Kalau ada tokoh-tokoh muda-muda berdatang, termasuk yang generasi bawahnya, Pak. Seperti Husni Tamrin, seperti Pak Astagfirullahaladzim, wafat kemarin DPD DKI, AM Fatwa, kemudian Pak Pusat, itu nama-nama itu panjang sekali yang selalu di keluarga kami dijadikan sebagai contoh. Jadi saya masa kecil itu diberi idolanya itu para aktivis-aktivis itu. Itulah orang yang harus dicontoh. Bang Akbar Tanjung, itu semua nama-nama yang disebutkan di dalam percakapan keluarga. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, saya bersyukur Allah takdirkan untuk ikut menjadi bagian dari sejarah kami yang sore hari ini kita saksikan sama-sama. Saya belum pernah cerita ini, Pak Abdul Muiz juga saya belum pernah cerita, walaupun dulu saya pernah ceritakan tahun 2017 pada saat kita bertemu dengan Bapak semuanya di Taman Ismail Marzuki. Dan by the way nanti insya Allah ruangannya kembali ada di Taman Ismail Marzuki ya. Jadi Bapak Ibu bisa tenang lagi nih. Ini Pak Iwan juga nanti ngejagain. Insya Allah Bapak kantornya aman nanti. Karena kelihatannya banyak yang deg-degan soal kantor ya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu poin ketiga, saya merasa bersyukur bisa bersilaturahmi dengan semua yang dulu hanya kami kenal masa kecil sebagainya. Cuman karena kami tumbuh besarnya di Jogja,
maka interaksi langsung secara fisik relatif jarang. Baru sesudah saya kuliah, saya bisa berinteraksi langsung dengan para tokoh-tokoh ini karena datang ke Jakarta sebagai anak-anak yang aktif di pergerakan mahasiswa. Dan ini kita syukuri sekalian, peristiwa sore hari ini sebagai rangkaian tanggung jawab lintas generasi atas perjalanan bangsa. Ada tiap generasi ada perannya, dan peran 66, Angkatan 66 mudah-mudahan dengan adanya lokasi baru, saya malah lebih yakin tempat ini monumennya akan lebih nampak. Monumennya akan memudahkan orang untuk berfoto bersama dibandingkan ketika dia berada di tengah jalan yang hampir tidak ada orang jalan kaki mampir ke monumen itu. Ya, tapi berada di tempat sini, maka orang berjalan kaki mampir, anak-anak mampir, dan biarkan nanti keluarga-keluarga yang membawa anak-anaknya membaca kisah ini, dan mereka akan terinspirasi dengan mengatakan bahwa ada sebuah masa di mana anak-anak muda tak pilih menonton, tak pilih diam, tapi memilih bergerak dan melakukan perubahan. Itu Angkatan 66. Jadi sekalian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungannya, atas kesabarannya, dan sekali lagi kalau boleh saya nyampaikan terima kasih seluruh jajaran yang terlibat. Yang pidato di sini hanya 1-2 orang, tapi yang terlibat di belakang ini semua ada begitu banyak orang. Kita sekali lagi beri tepuk tangan untuk mereka-mereka yang terlibat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 5 Oktober 2022, relokasi Tugu 66 di Taman Menteng Jakarta Pusat dengan ini dinyatakan resmi tuntas. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan Bapak Gubernur untuk melakukan penandatanganan prasasti Tugu 66, dan dipersilahkan kepada Bapak untuk menuju lokasi penandatanganan prasasti.